Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini saya mau bawain kisah yang dituliskan oleh Mbak Far, wanita gaib alas lali jiwa. Untuk teman-teman yang pengen tahu tulisan apa aja sih yang ditulis oleh Mbak Far, teman-teman bisa langsung lihat ke deskripsi ya. Untuk linknya sudah saya sediakan akun Kaskus ya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Ibu mohon jangan pergi nak. Kata orang-orang tempat itu angker. Cegah ibu sambil menangkupkan kedua telapak tangan memohon. Matanya sedikit berair, penuh rasa cemas dan khawatir. Entah mengapa ibu begitu mudah percaya mitos-mitos sampah yang digembar-gemborkan tetangga. Aku jadi muak dengan sikapnya yang terlalu protektif. Pokoknya aku mau berangkat. Aku sudah janjian sama temen-temen. Udah jangan halangin aku pergi. Laku kasar kepada ibu dengan pandangan keras menatap ibu kandungku sekilas. Segala perbekalan pendakian sudah ada di dalam tas besar yang telah kugantung di punggung. Aku melangkahi pintu depan dengan caraku yang pongah. Aku tahu ibu mengejar hingga halaman. Beliau berulang kali menyebut namaku dengan harapan aku mau mendengar. Lantas urung berangkat. Oh, tidak semudah itu. Sudah hampir 6 bulan lamanya aku merencanakan pendakian ini. Bersama teman-teman saat libur sekolah memang waktu yang tepat. Itu mereka, Ivan dan Bimo, teman-teman sekolahku, sudah duduk manis di atas motor seberang jalan. Aku mempercepat langkah. Abai dengan panggilan ibu yang sayup-sayup hilang tak lagi terdengar. Sebuah batu besar bola sempat menghalangi jalanku hingga kata kotor itu meluncur dari bibir. Jancuk. Aku nyaris terjungkal, lantas memaki sengit benda mati itu. Di sana, kudapati Evan dan Bimo menahan tawa. Udah siap? Sapaku sambil menepuk pundak Bimo. Pemuda berkumis tipis itu mengangguk sambil menjawab, "Udah dong bro, kamu aja yang lama, ya kan Van?" Bimo menjawil Evan yang duduk di belakangnya, mencari pembelaan. "Iya nih, hampir sejam kita nungguin lu, lama banget. Mana udah jam 8 lagi, keburu siang tar," timbal Evan. "Udah jangan banyak bacot, ini semua gara-gara tuh nenek lampir," gerutuku sebal sambil menoleh sebentar ke belakang. Rupanya ibu sudah tidak bertahan. Ia tidak tampak lagi di halaman. "Aku mau ngambil motor dulu di rumah Pak Ade. Setelah itu jemput Cindy dan Mia. Kalian tunggu." Aku berlalu meninggalkan mereka yang terdengar menggerutu, mungkin sebal, ke rumah Pak Ade untuk mengambil motor. Tak berselang lama, motor koplingan sudah kutunggangi keluar. Kuhampiri kembali Evan dan Bimo, lantas melepas pacu ke arah barat, meninggalkan asap pekat yang menguar dari cerobong knalpot, mengotori udara segar pagi, membumbung hingga ke angkasa. Hanya butuh 15 menit, kami sampai di halaman rumah Cindy, pacarku. Mungkin karena suara desing motor kami yang ricuh, membuat gadis itu tidak lama keluar dari rumahnya, tanpa kupanggil terlebih dahulu. "Loh, kok belum dandan?" tanyaku heran melihat penampilannya yang hanya berkaos lengan pendek dan mengenakan rok hitam sepaha dengan rambut lurus tergerai. Sebenarnya, aku tidak mencintai gadis kelas 1 SMA itu. Aku hanya tergiur dengan tubuhnya yang cukup berisi, sangat memikat pemuda normal sepertiku. Ia memang cantik dan tidak sedikit anak sekolah yang menembak, tetapi beruntungnya
Ketampanan wajahku mungkin yang membuatnya menerima aku sebagai pacar. Bahkan sejak 3 bulan menjadi pacarnya, aku sudah beberapa kali mendapatkan itunya di toilet sekolah. Tempatnya memang sangat menjijikan. Tetapi setelah ini aku akan mendapatkan lebih dari bibirnya. Bukan lagi di toilet sekolah yang bau, melainkan di tempat pendakian Gunung Arjuno dengan latar pegunungan yang elok. Itu pasti sangat menyenangkan dan mendebarkan. Yang panggilnya manja. Aku bangkit dari motor sebab ia menyeret lenganku. Evan dan Bimo bermain dengan ponselnya. Barangkali semakin sebal. Sementara aku mengikuti langkah Cindy ke samping dinding halaman. Yang aku gak jadi ikut. Akunya tiba-tiba membuatku sedikit kecewa. Loh, kenapa? Kau mendadak? Dengan wajah cemberut, ia memegangi kancing bajuku yang terbungkus jaket kulit dengan resleting menganga, lantas menjawab, Mia gak jadi ikut, katanya ada urusan. Masa iya aku cewek sendiri? Aku mendesah sembari menciumi ujung rambut panjangnya yang wangi. Kenapa kalau cewek sendiri? Kamu takut dia apa-apain? Kan ada aku, seruku mendesak. Enggak, lain kali aja, tolaknya bersikukuh. Aku sedikit kesal karena rencana kesenanganku dengannya hampir bisa dipastikan gagal. Aku mendesah lagi. Tidak bisa menghabiskan banyak waktu hanya demi membujuk Cindy, apalagi Bimo dan Evan. Mungkin sudah kepalang sebal. Kamu gitu deh, ya udah. Membawa sebal, aku melangkah menjauh. Tetapi sebagai ganti, aku harus mendapat sesuatu darinya. Sedikit saja. Sun dulu kalau gitu, pintaku membalik badan sambil mendekatkan wajah ke mukanya. Ia terkekeh, tetapi membalas dengan jentikan jemari. Kian bertumbuk rasa sebal ini. Ia melihat dengan mata menggoda ke arahku yang sebal menggenjot motor. Lantas ia melambaikan tangan dan hanya meneriaki, hati-hati, mengiringi langkah kami bertiga menuju Gunung Arjuno dengan segala keindahan alamnya. Barangkali ucapan hati-hati dari Cindy adalah kalimat terakhir yang kudengar dari bibir indahnya. Pukul 10 lewat. Kami baru mulai melakukan pendakian menuju pos berikutnya. Matikan saja alat teleponmu itu, Di, Evan mengingatkan. Aku patuh, sebab pemandangan kebun teh cukup mengalihkan perhatian. Hijau dan sejuk sekali. Siang itu cuaca cukup terik dengan sajian alam memukau. Gumpalan awan putih bak kapas bersih menambah pesona eloknya. Aku belum merasa lelah, begitupun teman-teman yang masih tampak sumringah. Sekitar 2,5 jam kami baru menaklukkan pos kedua, pos Lincing. Kami bertemu para pendaki lain yang baru turun dengan wajah lelah, tetapi tampak puas. Istirahat dulu dong, lelah nih, Evan mulai mengeluh. Ia berjongkok di bawah pohon rambutan sembari mengeluarkan botol berisi air putih. Ia teguk separuh. Aku pun berhenti. Rupanya keringat mulai deras membasahi, membuka tas punggung, tetapi tidak menemukan botol air putih. Sial. Aku menepuk dahi. Gara-gara ibu jadi lupa membawa air. Nih, berbaik hati Bimo menyodorkan botolnya. Aku meraih sedikit kesal. Ya sudah, yuk keburu sore, ajak Bimo. Ayo, jawabku setuju. Disusul Evan yang terbirit mengikuti. Kulirik jam yang melingkar di tangan, pukul 2:30, dan kami baru sampai Mahapena, pos ketiga dengan sajian sabana yang raya. Woi, ini indah sekali. Aku berjingkrak kegirangan sambil melompat-lompat, dan semilir angin menyapu peluh yang terbit di pelipis. Foto dulu yuk, ajak Bima sembari mengeluarkan ponsel pintar. Kami berpose sebentar, lantas mengunggah ke media sosial. Evan, gaya fotomu selalu angkat 2 jari ya? Basi banget, ejekku, membuat wajahnya meredup seketika. Mulutnya bergerak-gerak seperti hendak membalas, tetapi enggan.
Tidak ada satupun dari dua temanku ini yang berani membantah tudingan atau serapah buruku. Bahkan satu sekolah takut padaku. Prestasi lain yang membuat Cindy takluk dalam pelukanku. Sudah. Ayo jalan lagi, potong Bimo menengahi. Suasana jadi berubah. Evan sedikit dingin sekarang. Tetapi mana aku peduli. Bodoh amat. Paling juga sebentar lagi dia nangis karena kepleset. Gumamku sinis dalam hati sewaktu melewati trek berbatu yang berhias lumut. "Jancok!" makiku keras. Dua rekan sependakian segera berhenti mendekat. Bukan Evan, tetapi justru aku yang nyaris celaka. Sebab tanah berlumut yang licin. Beruntung, tangkai kokoh sebuah pohon membantuku selamat. "Hati-hati dong, Di," saran Evan dengan wajah menahan senyum. Ini bisa menjadi kesempatan buatnya membalas dendam. Bimo mengulurkan tangan, membantuku selangkah bersejajar dengannya, dan perjalanan kembali dilanjutkan. Semburat surya jingga menyebar di ufuk barat. Senja segera terbenam, beralih gelap. Keindahan langka yang baru kami nikmati setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Setelah ini, kita sampai di Cemoro Sewu atau alas Lali Jiwo. Cakap Bimo yang paling hafal trek dan jalur. "Emang ini mau dilanjut sampai puncak Ogal Agil? Yakin?" tanya Evan mencari keyakinan. Membuatku dan Bimo berhenti sejenak, menatap Evan yang tampak ragu-ragu. "Cemen lu, laki apa banci sih?" ejekku sukses menciptakan desas sebal Evan. Sudah, kalian ini ribut mulu. Kita pasang headlamp yuk." Dengan cekatan headlamp masing-masing sudah terpasang sempurna di kepala. Ada terang dalam gelap, seperti cahaya kunang-kunang dalam gulita kuburan. Terdengar suara beberapa orang berbincang. Para pendaki yang sepertinya mulai menuruni medan pendakian. "Tuh, di atas, di puncak pasti banyak orang. Kita bikin tenda di sana nanti, bermalam." Tantangku penuh percaya diri, lantas kembali melangkah dengan pasti. Tapi, kata orang-orang, alas Lali Jiwo angker. Evan bergumam, langkahnya berat. Tanganku melambai. "Alah, kamu takut tersesat. Zaman digital macam hari ini masih percaya begituan." Gelap terlaksana. Semilir angin membuat tubuh sedikit menggigil meski telah terbungkus jaket cukup tebal. Bintang bertabur indah di atas sana, membentuk rasi yang tak ku mengerti. Ini pendakian yang cukup nekat. Entah bagaimana kami bisa segila ini. Di depan, jelas hutan dengan kawasan dipenuhi pohon cemara. Bak raksasa pongah dalam gulita. Inilah yang disebut alas Lali Jiwo, yang menurut orang-orang angker, bahkan menjadi alasan ibu mencegahku tadi. Beberapa larangan pantang dilanggar jika ingin selamat dari keangkerannya. Namun, aku tak percaya. Dengan hati-hati kami melangkah. Sebenarnya memang cukup mencekam, gelap, dan menakutkan. Tidak hanya itu, jujur, rasa takut mulai merayapiku. Tetapi demi ucapan pongah yang terlanjur keluar, aku kebelet pipis. "Bim, turun yuk, aku takut." Benar, Evan sungguh takut. Tubuhnya bergetar. Kulihat Bimo pun demikian. "Kalian pengecut," ejekku sembari menahan keinginan berhajat. Aku minggir ke tepi, sebelah sebuah pohon cemara yang tinggi, untuk melepas hajat yang tak lagi tertahan. Tanpa pernah ku tahu Bimo dan Evan entah sudah ada di mana. Karena usai menutup resleting celana, saat berbalik jantungku mencelos. Kaget bukan main. Bukan Evan atau Bimo yang ada, melainkan Cindy. Aku sungguh terkejut. Jantungku berdegup kencang untuk alasan keterkejutan yang luar biasa. Aku tidak menyangka bagaimana Cindy tiba-tiba ada di sini dengan baju yang sama sebagaimana yang tadi pagi ia pakai. Seksi dan menggoda. "Kamu bagaimana bisa di sini?" Aku
Aku sebenarnya takut dan mulai berpikir yang bukan-bukan, tetapi mencoba tenang serta berpikir, mungkin Cindy memang berniat menyusul. Ia tadi menelponku, bukan? Kemana Bimo dan Evan? Aku mengidarkan pandang. Tetapi Cindy sama sekali tidak angkat bicara. Ia bungkam 1000 bahasa. Dengan wajah mencekam, pucat pasi, tetapi tetap menggoda. Ini suasana yang tepat. Kami hanya berdua. Aku melepas tas punggung, menjatuhkannya sembarang. Lantas, mendekatlah wajah ke wajah yang lain, kekasihku. Tidak sabar ingin kulumat bibir itu. Lantas, melampiaskan segala hasrat yang bergelora jahat. Namun, saat wajah kami sudah sangat dekat dan bibir kami nyaris bertemu, ia mundur, berjalan menjauh. Entah hendak kemana, tetapi aku mengekor. Mau kemana? Mau di mana? Godaku, tak mendapat balasan. Ia terus berjalan ke hutan cemara yang lebat, dengan rumput liar di sana sini. Setiap depa langkahnya selalu meninggalkan bau aneh. Tidak seperti harum parfumnya yang sudah hidungku hafal, tetapi seperti bau anyir dan amis. Aneh sekali. Aku terus mengejar, mencoba meraih tangannya dan mencumbu segera. Tetapi Cindy. Aku baru sadar sewaktu mataku turun menelisik ke bawah. Ia berjalan tanpa berpijak di atas tanah. Seketika bulu kuduk berdiri sempurna, bergetar dada, lemas seluruh tubuh. Ia bukan Cindy, bukan. Aku mundur, urung mengikuti jejaknya. Tiba-tiba ingat bacaan Al-Fatihah, ayat kursi, dan ayat-ayat yang kerap ibu lantunkan. Tetapi bibirku keluh, otakku lumpuh, ingatanku kosong. Langkahku berat, tidak mengerti harus kemana. Tidak sadar bahwa aku hanya berputar-putar di kawasan yang tetap sama. Aku jatuh, terjerembab di semak, meringkuk sekalian di sana, menahan takut. Dalam jatuh, air mataku berlinang. Dalam gelap, kulihat bayangan putih dengan rambut panjang di sana, di sebelah sebuah pohon cemara. Pahaku bergetar hebat, pun bibir ini yang terasa sekeluh mungkin. Ku dengar ramai suara orang, ingin teriak minta pertolongan, tetapi tak kuasa. Lagi pula, suara-suara itu tanpa ada rupa. Di sana sini hanya gulita, dan headlamp yang kukenakan sudah raib, entah di mana. Bu, Ibu, aku takut, Bu. Di tengah otak yang lumpuh, aku menyesal telah mengabaikan ibu. Bimo, Ervan. Di antara air mata yang berderai dan keringat dinginnya bercucur, aku teringat keduanya. Oh, aku telah meremehkan mereka tadi. Tidak terkira rasa sesal itu setara dengan rasa takut yang mendera. Karena bayangan putih dalam hitam dengan rambut terurai panjang dan menyeramkan. Aku rasa ia mendekat. Iya, ia mendekat. Seiring degup jantung yang berpacu cepat. Suara gamelan melengking nyaring, menambah suasana kian mencekam. Aku takut, sungguh. Ia dekat, tenggorokanku tercekat hingga sukmaku meninggalkan jasad dengan sakit yang teramat. Sudah 2 pekan Adi belum ditemukan. Tim SAR tidak henti melakukan pencarian, tetapi mulai menemukan titik terang saat seorang pencari kayu mengabarkan telah menemukan jasad yang sedikit membusuk, tertutup rerumputan semak, tepat di mana Adi meninggalkan air kencingnya terakhir kali. Jasad yang diduga kuat adalah Adi mulai dievakuasi hingga sore hari baru selesai. Terima kasih Pak atas bantuannya, ucap kepala tim kepada laki-laki tua pencari kayu itu. Ia tak menjawab. Dengan wajah pucat dan menyeramkan saat dipandang Lamat, ketua tim segera mengambil langkah, berniat bergabung dengan yang lain. Merinding. Sementara di rumah duka, sang ibu menangis tiada henti. Kehilangan putra semata, Wayang,
adalah sebuah pukulan telak. Cindy, dengan mengenakan pasmina hitam, duduk di sebelah perempuan yang seharusnya menjadi calon mertuanya. Wajahnya pucat, air matanya yang berderai tanpa suara adalah bukti nyata betapa ia sangat kehilangan. Hati-hati. Itu benar-benar menjadi kalimat terakhir dari Cindy yang Adi dengar. Selamat jalan Adi. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Kejadian ini memberi pelajaran berharga bagi kami untuk selalu menghormati orang tua, terutama ibu. Berbicara santun, tidak bertindak semena kepada siapapun, berpikir positif, menjaga niat dan hati dari perkara tercemar dimanapun, karena mereka wanita-wanita gaib mengintai untuk menjebak sesiapa yang menyebalkan. Selesai. Demikianlah kisah yang dituliskan oleh Mbak Far. Terima kasih teman-teman atas kesetiaannya menyimak kisah misteri di channel ini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.